Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita kembali lagi dalam acara kajian rutin Kakak Media bersama saya Aulia Rahmawati yang insya Allah akan menemani pemirsa Kakak Media dalam program acara kali ini. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa secara harfiah Islam diartikan sebagai keselamatan, keamanan, dan ketentraman. Sebagai seorang muslim, kita haruslah mampu menjadi suri tauladan untuk menciptakan keamanan bagi orang lain, kesejahteraan, dan juga toleransi. Seperti tema pada kajian kali ini yaitu toleransi di dalam Islam yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Sheila Fahriah. Assalamualaikum Ibu Sheila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan sehat ya Ibu? Iya. Alhamdulillah. Jadi sikap toleransi ini sangatlah penting karena sebagai alat pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang penuh dengan kemajemukan mempunyai banyak suku bangsa dan juga bahasa daerah. Jadi, toleransi sangatlah penting untuk kita di dalam berbangsa dan bernegara. Baik, pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama-sama kajian dari Ibu Sheila Fahriah. Kepada Ibu Sheila Fahriah kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ala ma an'ama wa kafa wassalatu ala mustafa sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi al-mutamassikina bima ayyadallahu min dinihi wa wafa. Qala ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang menjadi fondasi ataupun prinsip dalam kehidupan sampai pada hal-hal terkecil yang itu merupakan sebuah bagian dari kehidupan yang kita lakukan. Adanya perbedaan budaya, ras, dan juga suku, warna kulit, bahasa merupakan sesuatu yang menjadi sunatullah dan ketetapan Allah, di mana Islam juga mengajarkan kita semua bahwasanya adanya perbedaan-perbedaan itu merupakan suatu yang wajar yang menjadi ketetapan dari Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Adanya perbedaan-perbedaan ini pasti akan membuat beberapa hal di mana kita menemukan adanya gesekan kepentingan, gesekan pendapat di antara satu dengan yang lain, yang mana itu pasti akan muncul dan mungkin akan muncul di antara kita. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa hidup berdampingan dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut? Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan menanamkan sikap toleransi. Nah, toleransi sendiri ini apa sebenarnya? Sesuatu yang sering diucapkan dalam berbagai dialog, dalam berbagai kesempatan, kita perlu mengetahui hakikat dari toleransi itu sendiri. Toleransi adalah sebuah kelonggaran, kelapangan dada, dan juga keluasan hati dan juga jiwa untuk menerima pendapat orang lain, untuk menerima sikap yang berbeda dari orang lain, bahkan untuk menerima adanya ajaran ataupun keyakinan dari orang lain. Adanya hal-hal tersebut dalam Islam disebut dengan tasamuh, di mana toleransi ini adalah tasamuh di dalam Islam, yang mana kita menerima tanpa menyetujui jika itu dalam konteks beragama dengan di luar Islam. Di mana kita menerima adanya ajaran yang berbeda, ada keyakinan yang berbeda, tapi kita tidak menyetujui. Kita juga tidak berkompromi untuk sesuatu yang salah kita benarkan, tapi di mana kita memberikan batasan untuk menerima, tapi tidak membenarkan dari apa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW sudah memberikan banyak sekali teladan tentang bagaimana cara kita bersikap kepada
saudara-saudara kita yang sesama muslim, saudara-saudara kita yang non-muslim tentang bagaimana cara bersikap dengan baik. Salah satu contoh yang bisa kita teladani adalah dalam sebuah kisah Mbak Aulia, di mana di sini Rasulullah itu pernah seketika berdiri ketika ada jenazah orang Yahudi lewat di antara para Rasulullah dan juga sahabat. Sontak para sahabat merasa, ada apa kok Rasulullah berdiri, padahal ini adalah jenazah orang Yahudi. Kemudian yang dijawab, Rasulullah pun menjawab bahwasanya alaisat nafsan, yang mana artinya adalah apakah dia bukan manusia. Nah, jadi dengan adanya sikap-sikap seperti ini, di mana Rasulullah secara konkret menunjukkan bahwasanya ada toleransi antara sesama muslim dan juga hubungan dengan saudara kita yang tidak beragama Islam. Jadi itu sudah sangat terlihat dan ditunjukkan secara konkret oleh Rasulullah. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam konteks bernegara, kita bisa belajar dari Piagam Madinah yang juga disusun oleh Rasulullah SAW, di mana dalam Piagam Madinah itu Rasulullah memberikan hak-hak sosial kepada saudara-saudara yang tidak beragama Islam. Ada hak untuk hidup, hak untuk melakukan kebebasan dalam melakukan keyakinan masing-masing, kemudian hak untuk melakukan kehidupan sosial. Jadi tetap juga diberi Mbak Aulia ya. Jadi hak-hak yang sifatnya hablum minan nas itu diberikan oleh Rasulullah, di mana itu padahal di zaman yang sering terjadi gencatan senjata dan peperangan, tapi justru Rasulullah memberikan tauladan dalam Piagam Madinah itu ada hak-hak yang dilindungi dari saudara-saudara kita yang non-muslim atau seringkali disebut dengan dhimmi, seperti itu. Al-Quran juga sangat jelas menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan juga 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Jadi Allah itu tidak melarang bagi kita semua kepada orang-orang yang tidak memerangi kita secara agama, walam yukhrijuhum min diyarikum, dan yang tidak mengeluarkan atau mengusir kita dari kampung halaman itu, antabarru autuksitu. Antabarru ini artinya adalah untuk berbuat baik. Antuksitu ini artinya adalah untuk berbuat adil. Jadi sudah sangat jelas dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwasanya sikap untuk saling menghargai kepada saudara kita yang sesama muslim, khususnya yang non-muslim, itu tidak ada perbedaan sama sekali dalam urusan hablum minan nas. Kalau kita melihat lagi di hadis-hadis yang lain Mbak Aulia, ada hadis bagaimana menghormati tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Tidak ada doifahu ini apakah muslim, apakah doifahu ini non-muslim, itu tidak ada keterangannya. Jadi itu disampaikan secara global, bahkan dikaitkan dengan mangkana yu'minu billah, yang mana itu kaitannya dengan keimanan. Jadi berbuat baik dengan saudara-saudara kita yang non-muslim itu juga merupakan salah satu indikator dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Nah seperti itu, tapi kenyataannya Mbak Aulia mungkin juga bisa melihat di sosial media kita melihat banyak sekali ujaran-ujaran kebencian, perkataan-perkataan yang buruk, bahkan pemberian julukan-julukan yang tidak pantas kepada saudara kita yang kadang-kadang sesama muslim, kadang-kadang sesama non-muslim, tentang kalimat-kalimat yang itu dilandaskan atau atasnamakan dari perbuatan yang dilandasi agama gitu. Padahal itu semua tidak pernah diajarkan dalam Islam. Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal-hal tersebut, tapi itu yang sering terjadi di antara kita semua. Belum lagi jika kita melihat Indonesia, yang mana tempat kita tinggal, di situ kita tadi sudah disebutkan Mbak Aulia juga, kita adalah negara yang majemuk, banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya yang berbeda-beda. Harusnya itu malah menjadikan kita orang yang berpikiran terbuka, baik itu dari pikiran, sikap, hati, itu harusnya lebih terbuka dengan adanya kemajemukan itu. Bukan lagi membuat kita jadi semakin sempit, merasa kita yang paling eksklusif, sampai-sampai kita menyalahkan orang lain, kita merasa diri kita yang paling benar. Nah, hal-hal inilah yang memicu adanya sikap-sikap intoleran yang mulai
menjamur di kalangan masyarakat, padahal kita harus mengingat kembali, melihat kembali bagaimana di dalam Islam semuanya sudah diatur, dijelaskan di Al-Quran secara tegas. Kemudian Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh yang nyata bagaimana beliau tidak pernah berlaku kasar kepada non-muslim, bahkan ya muslim pasti ya, kepada non-muslim beliau sangat menghargai, bahkan jenazah dari orang Yahudi pun juga dihormati, seperti itu. Jadi harus kita tanamkan kembali, harus kita ingat-ingat lagi, jika kita memang benar-benar mendedikasikan Rasulullah sebagai Rasul kita, Al-Quran sebagai sumber ajaran kita, maka kita harus melihat kembali nilai-nilai universal yang sudah ditanamkan oleh Al-Quran dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti itu. Dan juga mengenai bagaimana mengolok-olok yang tidak pantas, itu pun sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Mungkin bisa dilihat di Al-Hujurat ayat 11 di mana disebutkan la yashoru qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah kita mengolok-olok sebuah kaum, karena bisa jadi kaum yang kita olok-olok tadi itu lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Seperti itu. Jadi ancamannya sudah sangat jelas gitu, di mana kita tidak boleh mengolok-olok golongan secara internal, misalnya sesama Islam. Ada yang berbeda pandangan, kita saling mengolok-olok, apalagi dengan saudara non-muslim, yang dimana itu juga kita sudah diberikan pakem atau prinsip-prinsip dalam Islam, yang dimana kita harus menghormati orang-orang yang berbeda agama atau memiliki keyakinan yang berbeda. Sekarang banyak orang yang ada ritual yang tidak berbeda dirusak, atau ada ritual yang berbeda dianggap salah, dianggap berdosa, dianggap apa gitu ya, sehingga itu harus kita hindari. Ya kurang lebih seperti itu, sehingga kita harus benar-benar menanamkan rasa toleransi di tengah kemajemukan yang kita punya. Kita bisa lebih lagi menggali rasa toleran itu, karena kalau kita bisa menumbuhkan toleransi ini di masyarakat yang majemuk seperti ini, justru akan memperkuat bangsa dan juga negara untuk menjadi negara yang lebih kaya, negara yang lebih bermartabat seperti itu. Dan kita sendiri sebagai seorang muslim, kita bisa menunjukkan keimanan kita, menunjukkan bagaimana kita menjadi muslim yang baik dengan cara menghormati saudara-saudara kita yang muslim, dan juga menghormati dan juga ya melakukan sikap toleransi itu kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Seperti itu Mbak Aulia kira-kira. Baik pemirsa Kakak Media yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi tanya jawab. Kepada Ibu, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama adalah, bagaimana Islam mengatur toleransi di dalam agama ini? Oke. Bagaimana Islam mengatur toleransi? Kurang lebih seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di mana Islam, baik itu di dalam Al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu semua sudah menggambarkan bagaimana toleransi yang harusnya dilakukan gitu ya di dalam Islam. Seperti tadi, misalnya pada Piagam Madinah, di mana ada hak-hak yang harus dipenuhi, hak-hak zimmi, hak-hak para saudara kita yang beragama non-muslim, yang harus dipenuhi ketika mereka hidup berdampingan dengan kita dalam sebuah wilayah. Ada hak untuk hidup, hak untuk bermasyarakat, melakukan kegiatan sosial, bahkan hak untuk melakukan keyakinan mereka atau ritual-ritual yang menjadi ajaran yang mereka yakini. Dan juga bahkan dalam Piagam Madinah itu pun disebutkan bagaimana umat Islam yang menjadi naungan tempat hidupnya si non-muslim tadi itu wajib untuk melindungi kafir dhimmi atau dhimmi tadi itu ketika mereka terjadi ancaman, misalnya penyerangan ataupun penganiayaan, itu adalah wajib untuk dilindungi. Itu dalam Islam, khususnya dalam konteks negara. Ketika dalam konteks hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, Islam juga tidak membedakan kepada siapa kita harus berbuat baik, kepada siapa kita harus berbuat jahat, seperti itu. Di surat Al-Mumtahanah tadi sudah disebutkan bahwasanya Allah itu tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada saudara kita yang tidak memerangi kita dalam
konteks agama. Jadi tasamuh ataupun toleransi dalam Islam itu sudah menjadi nilai-nilai yang sangat penting dan itu sudah disuarakan dalam berbagai aspek bahwasanya kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Dan juga tujuan dari adanya agama Islam itu kan adanya kedamaian gitu ya, kedamaian, keselamatan yang tadi disebutkan oleh Mbak Aulia, maka itu bisa dilakukan dengan cara bertoleransi tadi. Namun diingat, yang dimaksud bertoleransi di sini adalah kita beragama secara inklusif. Jadi beragama secara inklusif itu di mana kita ini menganggap bahwasanya agama kita yang paling benar, agama kita yang benar gitu ya, tapi kita tidak lalu melakukan kekerasan atau menganggap yang lain itu salah. Semua punya track atau jalur masing-masing. Nah, itu yang diharapkan. Jadi bukan Islam yang eksklusif di mana kita merasa kita yang paling eksklusif, kita punya tiket surga sendiri gitu ya. Enggak, cuman bagaimana kita bersikap inklusif tadi. Itu yang diinginkan oleh Islam, saya kira. Ya, baik. Kalau tadi yang dijelaskan adalah toleransi di dalam agama Islam. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana toleransi beragama yang sekarang ada di Indonesia saat ini? Konteks toleransi di Indonesia begitu ya. Seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi, di mana Indonesia ini adalah negara yang majemuk ya. Berbagai macam suku, budaya, bahasa, bahkan ajaran ya. Kalau yang diakui oleh negara ada 5. Tapi ada juga penghayat gitu kan yang mungkin tidak disebutkan dalam secara umum begitu, tapi ada beberapa seperti kejawen, penghayat-penghayat yang lain. Maka saya bilang bahwa dengan adanya kemajemukan ini justru menjadi pijakan awal di mana kita bisa lebih menumbuhkan rasa toleransi di antara para masyarakat Indonesia khususnya. Jika kita melihat sejarah nih ya, bagaimana pembentukan negara Indonesia itu sendiri diawali dengan pembentukan 5 sila yang menjadi pedoman atau apa ya istilahnya ya, dasar dari negara, yang mana salah satunya adalah di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini pun juga tidak serta-merta langsung disepakati ketuhanan yang Maha Esa, tapi sebelumnya ada kalimat ataupun redaksi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini akhirnya apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam pada saat itu adalah dengan bagaimana berkompromi gitu ya, berkompromi supaya negara ini tetap jalan, tapi tidak mengganggu keyakinan satu dengan yang lain. Akhirnya diambil kesimpulan bahwasanya di sila pertama itu dihapus. Jadi sebenarnya kalau kita melihat fenomena atau kejadian ini, sebenarnya toleransi itu sudah muncul dan sudah tumbuh di Indonesia gitu. Bahkan semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika gitu yang bersatu-satu tapi berbeda-beda tapi tetap satu jua begitu. Hanya saja nih ya Mbak Aulia mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi bahwasanya dengan adanya arus globalisasi di mana kita bisa mengakses informasi sana sini tanpa ada halangan, tanpa ada filter, bahkan semua bisa mengakses ya. Itu justru memberikan reaksi kepada kita semua, di mana ada orang yang merasa tadi eksklusif, di mana apa yang dia yakini itu adalah yang paling benar, tapi di sisi lain ada juga orang yang merasa semua agama sama, tapi ada juga yang merasa bahwasanya kita harus menghargai satu sama lain. Nah, jadi saya kira adanya sikap-sikap intoleran yang mungkin kita temukan baik itu di sosial media ya khususnya, itu juga merupakan reaksi dari adanya globalisasi, dan itu tantangan bagi kita semua. Sehingga ya kita harus terus mengasah dan menumbuhkan sikap toleransi agama itu. Karena sebenarnya Indonesia sendiri awalnya sudah melakukan toleransi itu, tapi karena ada perkembangan zaman ya, mungkin itu yang menjadi pemantik lah kenapa sikap-sikap intoleran itu muncul. Ya, baik. Bagaimana menurut Ibu untuk batasan-batasan yang diatur di dalam Islam itu sendiri? Karena tanpa batasan mungkin manusia akan terlalu mentoleransi atau bahkan mengikuti ajaran yang dari agama lain. Iya, menarik ini. Bagaimana batasan-batasan toleransi? Mengenai batasan-batasan ini kita lebih dudukkan dulu posisi kita sebagai manusia di bumi ini seperti apa.
Kita kan di bumi, diciptakan oleh Allah di bumi ini kan tugasnya sebagai khalifah fil ard begitu ya. Khalifah fil ard itu memiliki 3 hal yang harus dijaga. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, dan yang terakhir adalah hablum minal alam. Nah, mungkin hablum minal alam ini masih belum terlalu familiar ya. Yang sering disebut adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, dalam konteks toleransi yang bisa kita lakukan adalah dalam konteks hablum minan nas dan juga hablum minal alam. Untuk hablum minallah ini adalah sesuatu yang sifatnya privasi, yang kita tidak bisa mencampur adukan antara apa yang kita yakini dengan yang orang lain yakini gitu. Sehingga toleransi itu ada pada ranah hablum minallah ini, dimana kita sesuai dengan di surat Al-Kafirun ya, mungkin Mbak Aule juga sudah mengetahui, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagiku agamaku dan bagimu agamamu, itu ada pada level hablum minallah ini. Kita tidak bisa memaksa orang lain yang beragama Kristen misalnya untuk mengikuti Maulid Nabi, ataupun sebaliknya orang Kristen atau orang Hindu misalnya ya, memaksa kita untuk mengikuti ritual-ritual yang mereka lakukan. Tapi untuk level hablum minan nas dan juga hablum minal alam, hablum minan nas itu adalah bagaimana hubungan sosial antara satu dengan yang lain, manusia satu dengan manusia yang lain, kita tidak ada masalah. Rasulullah sendiri pernah menggadaikan baju besi itu kepada salah seorang Yahudi. Kita juga boleh berbelanja di toko yang pemilik Cina atau yang lain gitu ya, itu sesuatu yang tidak ada batasan saya kira untuk hablum minan nas. Kemudian hablum minal alam, penjagaan lingkungan, ini adalah justru kita bisa berkolaborasi antara yang muslim dengan yang non muslim, bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana pengelolaan lingkungan. Maka toleransi itu batasannya adalah pada level hablum minallah tadi. Untuk hablum minan nas, hablum minal alam itu justru kita bisa berkolaborasi dengan saudara-saudara kita yang non muslim untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti narkoba, kekerasan dan lain-lain. Itu saya kira. Iya, baik. Ini yang terakhir adalah seperti yang kita ketahui, yaitu banyak muslim melakukan perdebatan untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada agama yang non-muslim. Menurut Ibu sendiri, apakah seorang muslim dibolehkan untuk mengucapkan selamat kepada acara yang bukan muslim, maksudnya seperti hari Natal dan sebagainya? Oke. Permasalahan mengenai apa ya, Christmas greeting, mengucapkan selamat Natal itu sepertinya tahun demi tahun, mulai dari tahun 91 sampai sekarang itu akan terus dibahas begitu ya. Sampai kapan ini akan terus berlangsung. Nah, padahal dalam kasus ini sebenarnya ada 2 pendapat nih yang harus kita ketahui, di mana ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kaum yang membolehkan atau pendapat yang membolehkan ini pijakannya adalah yang saya sebutkan di awal tadi, di mana kita tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik sesama orang kepada orang yang tidak memerangi kita dalam hal agama gitu. Itu yang menjadi pijakan orang-orang yang membolehkan untuk mengucapkan Natal. Tapi bagi orang-orang yang tidak memperbolehkan ucapan Natal adalah mereka menganggap ucapan Natal itu sebagai persaksian palsu, yang mana ini diatur di surat Al-Furqan ayat 72, di mana kalau misalnya kita mengucapkan selamat Natal seakan-akan kita mengakui mereka tapi basa-basi gitu loh ya. Jadi itulah yang menjadi pijakan kenapa ada yang boleh, kenapa ada yang tidak boleh. Nah, kalau saya sendiri kalau diambil di antara 2 pendapat itu, saya lebih memilih pendapat di mana jikalau ucapan selamat Natal itu diucapkan atas nama lembaga, misalnya atas nama institusi atau perusahaan, saya kira tidak menjadi masalah karena itu berkaitan dengan pengucapan secara global, tidak personal. Maksudnya itu adalah ucapan yang diucapkan atas nama lembaga, atas nama perusahaan, yang itu berdampak pada hal kerjasama, pada relasi pekerjaan dan lain-lain. Saya kira itu yang menjadi batasan, tapi entah mengapa setiap tahun bahasan ini selalu menjadi polemik. Yang saya harapkan adalah semoga dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat ini tidak memicu kita untuk saling mengolok-olok satu dengan yang lain. Misalnya tidak mau ngucapin Natal tapi mau diskonnya misalnya. Nah, itu adalah
ujaran-ujaran yang sepertinya ya udahlah kita menghargai mereka yang tidak mau mengucapkan dan menghargai mereka yang mau mengucapkan karena mereka punya dasar hukum masing-masing. Saya kira seperti itu. Baik pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, kali ini kita sudah berada di segmen terakhir. Kepada Ibu Sheila, kira-kira pesan-pesan apa yang bisa disampaikan dari tema toleransi di dalam Islam ini? Baiklah pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, dalam melaksanakan toleransi dalam Islam ini adalah kewajiban kita semua. Seruan dari Al-Quran dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, kita harus senantiasa menumbuhkan sikap toleransi itu di tengah kemajemukan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jika selama ini yang kita lakukan adalah hanya mau mendengar apa yang kita dengar, hanya mau melihat apa yang kita lihat, dan hanya mau memahami apa yang kita pahami, maka sekarang kita rubah. Marilah kita memahami semuanya secara menyeluruh. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih lapang secara pikiran, lapang secara hati, dan juga lapang secara jiwa untuk menerima perbedaan-perbedaan di antara kita semua. Baik itu sesama muslim secara internal, baik itu secara eksternal yang itu berkaitan dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Jangan bersikap Islam yang eksklusif, marilah kita ciptakan Islam yang inklusif. Kurang lebih seperti itu Mbak Aulia. Baik, pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, kali ini kita ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari tema toleransi dalam Islam. Yang pertama adalah hablum minallah. Jadi hablum minallah ini adalah hubungan kita dengan Allah. Di sini kita belajar tentang menghormati antar agama. Meskipun terdapat batasan di dalam mentoleransi. Selanjutnya adalah hablum minanas. Di hablum minanas ini adalah hubungan antar manusia. Kita tidak ada batasan toleransi di dalam bertoleransi kepada sesama manusia. Yang terakhir adalah hablum minal alam. Hablum minal alam ini adalah hubungan kita dengan alam semesta yang ada di bumi ini. Jadi di sini juga tidak ada toleransi yang membatasi kita di dalam bersosialisasi dan juga berkolaborasi seperti itu. Sekian kajian rutin Kakak Media pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sheila yang telah meluangkan waktunya hadir dalam program acara kali ini. Baik, saya Aulia sebagai presenter dan juga seluruh kru Kakak Media mau pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus kajian rutin Kakak Media di Kakak Media Kampus IAIN Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.